Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat di tengah situasi sekarang ini, ya. Sukacita rasanya saya bisa menjumpai saudara-saudara walaupun hanya lewat renungan, ya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan renungan ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan kepada kami. Kami bisa dipertemukan dalam renungan pada hari ini Tuhan. Tolong berkati setiap kami supaya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang menjadi pergumulan saya yang akan saya sampaikan atau saya sharingkan kepada saudara-saudara sekalian. Ya, ini mungkin juga adalah pergumulan kita semua di tengah situasi yang tidak menyenangkan ini, ya. Apakah kita boleh mengeluh? Kalau kita mengeluh, berdosakah kita? Itu yang akan kita renungkan bersama-sama. Tapi sebelumnya, saudara-saudara, saya ajak untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang beriman kita pasti mempercayai pernyataan ini. Tuhan menyertai kita setiap hari. Saat bangun tidur, saat kita melakukan aktivitas, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita pasti mempercayai pernyataan ini. Namun saudara-saudara, pertanyaannya, Tuhan ada di sebelah mana saat menyertai kita? Di samping, di belakang, atau di depan kita? Ketahuilah saudara, Tuhan tidak ada di samping atau di belakang kita. Tuhan ada di depan kita. Tuhan yang memimpin kita. Tuhan yang menjadi gembala. Tapi seringkali kita menempatkan Tuhan di samping kita sebagai asisten pribadi kita yang harus menyetujui atau approval apa yang menjadi keinginan kita. Atau juga menempatkan Tuhan di belakang kita yang harus menuruti semua rencana kita, yang selalu harus ikut jalan-jalan kita, dan menjadikan Tuhan sebagai kambing hitam, disalahkan kalau ada sesuatu hal yang tidak beres yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau diperlakukan seperti itu. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan itu berkuasa. Kalau kita percaya God is in control atau Tuhan pegang kendali, ya memang Tuhan sebagai penggerak kemudi pada perahu kehidupan kita. Tuhan yang mengembalakan kita, sekalipun Tuhan membawa kita dalam lembah kekelaman. Jadi, sudah seharusnya sikap kita adalah rendah hati. Kita beriman, kita berdoa, kita bersabar, kita percaya kepada-Nya. Namun saudara-saudara, kita ini adalah manusia biasa. Kita terdiri dari darah dan daging yang begitu terbatas adanya. Kita bisa berseru dan bisa menangis. Maka pertanyaan saya adalah, berdosakah kita menyatakan keluhan dan ratapan kepada Tuhan? Apa jawabannya saudara-saudara? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kita berdosa apabila kita mengeluh, kita komplain, kita menyatakan luapan kemarahan yang lahir dari sikap egoistis kita. Kita hanya mau semua hal yang baik bagi diri kita dan kita merasa kita tidak berhak mendapatkan kesulitan dan tantangan. Kita menjadi marah kepada Tuhan karena kita merasa harus mendapatkan semua janji-janji Tuhan yang baik dan kita tidak mau hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi pada kita. Ingat saat bangsa Israel ada di padang gurun yang selalu mengeluhkan saat ada kesukaran terjadi? Saat lapar mengeluh, saat haus mengeluh, saat ingin daging mengeluh, maka disitulah keluhan dan ratapan bisa mendatangkan dosa.
karena tidak mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Disitulah kita berdosa kepada Tuhan, karena kita menyatakan keluhan tapi tidak dengan iman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, alasan kedua kenapa kita mengeluh bisa berdosa, yaitu kalau kita tidak pernah meminta Tuhan mengontrol, Tuhan mengatur dan memimpin hidup kita tidak punya hak untuk mengeluh kepada Dia. Tidak fair kan? Kita tidak pernah memberikan izin Tuhan mengontrol, tidak memberikan izin Tuhan mengatur hidup kita, kemudian terjadi kesulitan, kemudian kita mengeluh pada Tuhan. Nah, ini adalah dosa. Kalau seluruh hidup kita itu kita semua yang atur dan kontrol, pada waktu tantangan dan kesulitan datang, kita tidak boleh marah kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengeluh pada Tuhan. Kalau kita mengeluh, kita berdosa. Saudara-saudara, tidak semua keluhan dan ratapan itu berdosa. Jadi di awal tadi ya, apakah mengeluh itu berdosa? Bisa ya, bisa tidak. Jikalau kita bilang sebagai orang Kristen, berdosalah kita menyatakan keluhan, kenapa ada satu kitab dalam Alkitab yang namanya ratapan? 5 pasal kitab ratapan seluruhnya berisi ratap kesedihan dan keluhan yang begitu banyak kepada Tuhan. Hanya pasal 3 yang berisi pengharapan. Tetapi pasal 1, 2, 4, dan 5 adalah ratapan air mata dan keluhan emosi yang dalam luar biasa. Ini adalah ratapan yang dinyatakan oleh umat Tuhan yang keluar dari negerinya menuju Babel menjadi orang-orang buangan di sana. Lalu ada kitab Mazmur yang berisi 150 pasal. Tidak semua berisi puji-pujian, namun banyak mazmur-mazmur pujian itu dinyatakan dengan air mata. Dan hampir 2/3 adalah mazmur-mazmur ratapan adanya. Sebagai contoh ya, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suara permohonanku. Siang dan malam aku berseru-seru kepadamu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Itu hanyalah satu contoh ya, ayat di kitab Mazmur. Jadi sebenarnya kita boleh mengeluh, kita bisa mengeluh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengeluh kepada Tuhan. Kita mengeluh kepada Tuhan justru karena kita tahu Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Baik yang mengatur dan memelihara hidup kita. Maka kita mengeluarkan keluhan kepadanya karena kita beriman. Namun kita melihat realita hidup yang kita alami berbeda. Apa yang kita imani kontras dengan apa yang kita alami. Itu sebabnya kita menyatakan keluhan dan air mata kepadanya. Kita bukan mempersalahkan situasi, bukan mempersalahkan orang yang berbuat tidak adil dan yang memperlakukan hal yang jahat kepada kita. Semua cetusan emosi, ratapan, dan keluhan itu kita arahkan kepada Tuhan. Karena itulah satu-satunya cara Tuhan menyembuhkan kita. Kita menyatakan keluhan itu kepada Tuhan bukan karena ketidakpercayaan, tetapi di dalam satu pernyataan, tidak ada tempat yang lain saya mendapatkan pertolongan dan kekuatan selain daripada Tuhan sendiri. Maka saudara, datanglah kepada Tuhan, mengeluhlah kepada Tuhan dengan keyakinan Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberi kekuatan. Saudara-saudara, saya suka lagunya Sound of Praise ya. Satu-satunya yang kuandalkan ya. Saudara-saudara pasti tahu lagu ini ya. Ada satu bagian yang saya suka gitu ya. Ada satu lirik gitu ya yang saya suka, yang berbunyi seperti ini. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Di bagian lain juga dikatakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya. Satu lagu indah ya yang memberikan kekuatan bagi kita. Kita percaya Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih kita. Jadi jangan pergi ke tempat atau hal-hal lain
selain Tuhan untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita. Mengeluh, datanglah kepada Tuhan. Tuhan itu painkiller total, ya. Tuhan pemulih total. Jangan kepada hal-hal duniawi. Mungkin pada hobi, kesenangan-kesenangan lainnya, itu adalah painkiller palsu. Ya, kita tidak memperoleh kekuatan yang abadi, yang sejati. Kita tidak memperoleh pertolongan yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pula kita merasa kalau kita kuat, kemudian kita tekan atau simpan semua kesulitan atau tekanan hidup kita tanpa mengeluh. Ya, kita pendam semua. Ini seperti kalau kita membuka keran air dan menaruh selang tetapi menutup ujung selang itu sehingga air tidak bisa keluar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah air itu akan berusaha keluar, mungkin lewat bocoran yang ada di sepanjang selang itu. Atau ketika tekanan air dari keran semakin kuat, dia akan meletus, explode dengan kekuatan yang sangat besar. Nantinya hati kita akan penuh kepahitan, kemarahan, emosi tidak stabil. Maka datanglah pada Tuhan. Datanglah kepada yang memberi kesembuhan yang sejati itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah tekanan hidup kita saat ini, di tengah-tengah perjalanan kita membawa salib kita masing-masing, kita meyakini kita ini lemah. Maka datanglah kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Mengeluhlah kepada Tuhan. Luapkan air matamu kepada Tuhan. Tapi dengan keyakinan Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Demikianlah firman Tuhan. Semoga memberkati firman ini dan menguatkan kita semua. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah ingatkan kami Tuhan, bahwa di tengah situasi sekarang ini, di tengah kesukaran hidup kami Tuhan, kami harus mengeluh kepada Tuhan. Karena Engkau-lah yang memberi kekuatan bagi kami. Mampukan kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.